Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Gimana kabarnya? Baik. Kali ini kita akan belajar meningkatkan kemampuan menulis atau meningkatkan keterampilan menulis. Nah, sebelum Ibu memulai sebuah pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Dan Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selamat pagi semuanya. Untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin, karena pembelajaran kemarin sudah selesai, maka kita akan membuka judul baru, yaitu tentang meningkatkan kemampuan menulis. Nah, baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa hari ini tidak hadir. Oke, kenapa dia tidak hadir? Ya sudah. Nanti untuk teman-teman yang tidak hadir, Ibu harap kalian bisa memberitahu apa nanti yang Ibu jelaskan agar teman-teman kalian tidak ketinggalan pelajaran ya. Lanjut ya, kita lanjut saja untuk pembelajaran selanjutnya tentang menulis. Nah, sebelum melanjutkan pembelajarannya, Ibu akan menjelaskan tentang keterampilan menulis. Apa sih keterampilan menulis? Nah, selain kalian perlu bisa membaca, kalian juga harus bisa menulis. Kenapa? Karena dari tulisan kalian bisa jika kalian mempunyai cita-cita seorang penulis yang terkenal, maka kalian harus memiliki keterampilan yang namanya menulis. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan tentang keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan yang para anak didik atau keterampilan yang harus kalian miliki dan wajib kalian ikuti dan kalian ketahui bahwa selain keterampilan menulis atau selain menulis, membaca dan menyimak adalah pelajaran yang sangat penting juga. Nah, jadi sebelum kalian bisa menulis, kalian juga harus pandai menyimak dan membaca. Kemudian di sini Ibu akan memberikan, selain pengertian keterampilan menulis, Ibu akan memberitahukan kepada kalian apa sih tujuan menulis itu, apa sih tujuannya kita memiliki bakat keterampilan menulis. Lalu selanjutnya apa sih tahap-tahap agar kalian bisa mempunyai menulis yang baik, penulisan yang bagus, dan bagaimana sih kiat menulis yang efektif atau yang baik itu gimana. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Menulis itu bukan saja hanya menulis angka, tapi menulis juga bisa menulis itu bisa kalian tulis apa saja yang kalian dengar, yang kalian lihat, yang kalian ingin ungkapkan ke dalam buku. Terkadang ada beberapa orang ketika dia mempunyai masalah, dia tidak bisa mengungkapkannya secara langsung kepada orang. Namun ada juga orang yang ketika dia memiliki masalah, keluh kesah, dia menceritakannya lewat tulisan. Dia tulis di dalam buku diari dia. Jadi di sini menulis tangan itu menggerakkan tangan menggunakan alat tulis pada lembar kertas ataupun di mana saja. Kegiatan menulis ini banyak maksudnya, tulisan ia bisa dibaca sehingga bisa menjadikan sebagai alat komunikasi secara tidak langsung, seperti Ibu bilang tadi. Kemudian ada juga seperti contohnya dia
ingin menyampaikan pesan kepada temannya lewat tulisan yang ia tulis. Bukan hanya saja bisa melalui telepon, tapi bisa lewat tulisan yang ia tulis atau yang ia karang. Lanjut ya. Kemudian menulis ialah representasi yang masuk dari persatuan ekspresi bahasa. Maksudnya di sini adalah menulis itu merupakan ekspresi yang kalian miliki. Contohnya ketika kalian sedang sedih, sedang marah, tentu kalian akan menuliskan apa yang kalian rasakan pada diri kalian sendiri. Kemudian menulis juga menjadikan alat komunikasi yang perlu kita gunakan secara tidak langsung. Dengan adanya menulis, kita dapat menuangkan berbagai perasaan yang kita rasakan. Nah, di sini jadi ketika kalian sedih atau kalian sedang senang, marah, kalian bisa ungkapkan melalui tulisan yang kalian buat. Jadi di sini ibu mempunyai satu tugas kepada kalian untuk mulai nanti sepulang sekolah sampai 1 minggu yang akan datang, ibu mau kalian menulis di buku diary. Iya, apapun kegiatan yang kalian lakukan harus kalian tuangkan dalam buku. Harus kalian tuangkan melalui dengan cara menulis. Karena nanti pada minggu depan ibu akan melihat bagaimana sih perkembangan menulis kalian. Jadi ibu tahu bagaimana cara membuat teknik-teknik agar kalian lebih pandai lagi dalam menulis. Kemudian kita masuk ke fungsi menulis. Fungsi menulis ialah sebagai alat komunikasi yang bisa kita gunakan jika kita tidak ingin berkomunikasi secara langsung. Nah, ini yang seperti ibu bilang tadi. Jadi ketika kalian tidak menginginkan berkomunikasi secara langsung atau berbicara secara langsung pada teman kalian, kalian bisa menggunakannya lewat tulisan. Lanjut ya. Karena dengan ada yang menulis ini, kita bisa menuangkan apa saja yang sedang kita rasakan dan kita buat. Setelah itu, menulis bisa membuat kita menjadi penulis yang dikenal banyak orang. Jadi, ibu harap satu di antara kalian di sini mempunyai cita-cita menjadi seorang penulis. Karena dengan kalian menjadi penulis yang terkenal, maka sepanjang hidup kalian akan selalu dikenal oleh banyak orang. Kalian akan diingat, oh ini penulis yang terkenal itu. Lanjut ya. Kemudian sebelum kita menjadi seorang penulis yang terkenal, tentu dia akan belajar menjadi seorang penulis, dan dia memiliki teknik-teknik atau prinsip yang ia gunakan ketika dia sedang menulis. Nah, teknik-teknik itu adalah yang pertama, yaitu penulis bisa mengetahui tentang potensi yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kalian sendiri kalian sendiri tahu bagaimana sih potensi diri kalian sendiri. Nah, contohnya seperti, oh iya, saya mempunyai bakat menulis, saya gemar menulis, saya gemar membaca, gemar menulis. Maka kalian akan menggali potensi kalian. Kalian akan meminta panduan dari guru, dari orang tua kalian, atau teman-teman kalian yang lebih pandai dari kalian. Kemudian selanjutnya itu penulis bisa melatih dirinya agar dapat dikembangkan. Nah, yang seperti bilang tadi, ketika kalian memang mempunyai bakat menjadi seorang penulis atau kalian memiliki bakat di bidang menulis, kalian harus mengembangkan bagaimana sih caranya supaya bisa menulis itu lebih bagus lagi. Nah, itu kalian meminta panduan dari guru. Kemudian selanjutnya yaitu
Penulis bisa mendapatkan berbagai informasi yang bisa ia dapatkan dengan sehubungan dengan judul yang ia cari. Nah, jadi sebelum ia menjadi penulis yang baik, maka dia harus untuk berlatih, ia harus mencari judul yang menurut dia itu cocok dengan dia, lalu ia tuangkan apa yang ia pikirkan, lalu ia tuangkan ke dalam tulisan tersebut. Kemudian penulis bisa terlatih untuk membuat surat yang baik. Nah, jadi ketika kalian menjadi seorang penulis, ketika kalian sudah bisa menulis yang baik, tentu kalian akan bisa membuat surat yang baik. Misalnya kalian juga memiliki cita-cita bekerja di kantor, tentu kalian akan perlu menulis suatu surat. Nah, jadi mulai dari sekarang kalian harus berlatih dan berlatih terus untuk agar bisa menjadi penulis, memiliki bakat menulis yang baik, supaya cita-cita yang kalian impikan menjadi seorang penulis, cita-cita bekerja di kantor, tentu dari menulis akan bisa mengantarkan ke cita-cita kalian. Sampai di sini dulu, ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan. Tujuannya yaitu penulis bisa menjadi manusia yang giat dalam belajar. Nah, ketika kalian bisa menulis, tentu kalian akan menjadi seorang yang lebih giat lagi dalam menulis. Kalian akan bisa membuat diri kalian itu menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian yang terakhir, penulis bisa menjadi penengah bagi orang yang ada masalah. Nah, jadi tentu jika kalian seorang penulis, maka kalian memiliki bahasa yang sopan santun, perilaku yang baik, maka kalian ketika ada teman kalian yang memiliki masalah, maka kalian akan bisa menjadi penengahnya. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu tahap-tahap menulis. Jadi untuk menjadikan tulisan kita bagus dan baik, maka kita harus mempunyai atau penyusunan atau tahap-tahap dalam menulis. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tahap-tahapnya itu atau beberapa langkah. Yang pertama itu tahap pra-penulis. Jadi, tahap pra-penulis ini ialah tahap persiapan atau langkah-langkah sebelum kita menulis. Nah, sebelum kita menulis, kita harus memiliki langkah-langkahnya. Seperti apa sih itu langkah-langkahnya? Jadi, yang pertama itu menentukan topik. Maksudnya, kita di sini menentukan judul atau tema yang harus kita buat dalam menulis. Nah, selanjutnya itu ada membatasi topik. Terus, jadi kita tuh harus membatasinya, jangan sampai terlalu panjang. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan tujuan. Nah, jadi jika kita seorang penulis, kita harus mempunyai tujuan. Nah, sebelum kita memulai menulis, kita harus memiliki tujuan. Tujuannya itu apa sih yang ingin kita tulis? Selanjutnya itu membuat kerangka tulisan. Nah, jadi sebelum kita menulis, kita harus memiliki kerangkanya terlebih dahulu. Selanjutnya itu menentukan bahan. Kemudian tahap yang kedua itu tahap penulisan. Nah, di tahap ini tahap penulisan ini ialah bahasan atau bacaan yang ada di dalam setiap rangka tulisan yang kita buat. Nah, baik, kemudian selanjutnya itu tahap revisi. Jadi selanjutnya sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang tahap penulisan. Nah, jadi di tahap penulisan ini ialah bahasan atau bacaan yang ada di dalam setiap rangka tulisan yang kita buat. Kemudian dalam penulisan yang baik, kita perlu untuk merinci lagi tulisan itu, karena agar sang pembaca nantinya
mengerti apa yang kita tulis. Nah, baru selanjutnya itu tahap revisi. Nah, jadi di tahap ini kalian harus melakukan revisi atau pengulangan yang perlu kalian ulang ketika saat menulis ada tulisan yang belum bagus. Baik, sampai di sini saja pelajaran kita kali ini, dan Ibu harap tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian kerjakan di rumah masing-masing, dan Ibu mau menginginkan kalian untuk sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu mau kalian berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Nah, hati-hati di jalan, dan Ibu harap setelah pulang nanti kalian langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir kemana lagi. Pulang dulu ke rumah, buka bajunya masing-masing, makan siang, lalu kalau ingin bermain izin dulu sama orang tuanya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.